Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang sudah terkumpul pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan diri kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Dan saya percaya ada sukacita di tempat ini. Biarlah fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita persiapkan tanah hati kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, akan kedahsyatan, kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang Kau terus limpahkan bagi kehidupan kami ya Bapa. Seminggu sudah kami lewati Tuhan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kami di bulan kemarin Tuhan sudah sertai. Kami ada di hari ini. Kami percaya ini berkat kemurahan Tuhan yang besar. Kami terkumpul lagi di tempat ini Tuhan. Seraya kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik. Sebelum kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Bapa, kami minta ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Banyak hal yang kami buat, banyak hal yang kami lakukan yang seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan. Baik lewat perkataan perbuatan kami Tuhan, yang mau kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja Tuhan. Kami minta ampun dalam kekudusan Tuhan. Biar boleh Engkau melayakan kehidupan kami, memberikan kami kelayakan Tuhan. Untuk kami datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Dan sebabnya Bapa yang baik, suci kuduskan kehidupan kami. Biar perkenanan Tuhan jadi milik bagian kami semua Tuhan. Setiap umat-Mu yang dalam perjalanan tibakan mereka di tempat ini dengan segala selamat. Untuk sama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Seluruh para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biar mereka tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Sehingga ada kuasa Tuhan boleh kami nikmati di tempat ini. Mujizat Tuhan boleh kami alami di tempat ini Tuhan. Setiap sorakan kami ada sukacita dalam kehidupan kami. Setiap tepukan tangan kami ada kuasa ya Bapa. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk terus kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu biarlah tetap hidup dalam kehidupan kami. Semua tentang Engkau Tuhan. Biarlah hormat, pujian dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari tundukkan kepala. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang datang menundukkan hidup kami. Tidak ada yang kami banggakan Tuhan di hadapan-Mu. So kami menyadari ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, dengan hati yang bersyukur kepada-Mu, kami datang membawa hidup kami. Kami mau datang membawa pujian kami. Kami mau datang membawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan dalam hidupmu, mengucap syukur kepada-Nya pagi hari ini. Engkau di tempat dudukmu masing-masing, dan engkau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Oh, terima kasih.
Segala puji syukur kami tertuju kepadamu. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji. Kudus, kudus,
Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Pagi ini Tuhan, surga bumi, satu lama-lamanya. bahwa Engkau layak dipuji dan disembah selama-lamanya Tuhan. Kami hanya mau menyembah kepadamu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau terus lagi bernyanyi bagimu. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bersukacita di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Bebaskan dirimu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya.
Tuhan. Sekali lagi, bersuka cita bagi hari ini. Amin. Haleluya. Saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Ya Bapa, ajar kami hari-hari ini. Ajar kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami anak-anak-Mu beroleh hati yang bijaksana. Anak-anak-Mu mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami menggenapi setiap rancangan dalam kehidupan kami untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Haleluya. Ajar kami Bapak. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Lagi, ajar kami Tuhan
Bapak Ibu Saudara. Sampai kemarin terus membawa korban syukur hidupmu kepada Tuhan. Kami bersyukur sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami percaya hidup kami ini seperti uap adanya Tuhan. Sebentar terlihat lalu kemudian kami dapat lenyap. Oleh sebab itu di umur waktu yang singkat ini Tuhan, kami tidak mau pergunakan hidup kami dengan sia-sia Bapa. Tapi kami mau beri hidup ini untuk mengerjakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar benar-benar hidup yang Tuhan beri, panjang atau pendek Tuhan, kami percaya itu semua Tuhan sudah tentukan. Selama kami mengerjakan tujuan Tuhan, kami percaya kami hidup di waktu yang tepat bersama dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami mau rindu dengan isi hati Tuhan. Beritahu kami Bapa, ajar kami Tuhan apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami, agar kami tidak salah melangkah, sehingga pandangan kami, cara berpikir kami dibukakan, bukan menurut kehendak kami Tuhan, tapi menurut apa yang Tuhan kehendaki. Sementara firman dibentangkan, sementara Roh Kudus menjamah setiap hati yang mendengar, kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa, dan sanggup mengubahkan setiap kami semua yang datang pagi hari ini. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara berbahagia hari ini, amin. Boleh kasih senyum dulu sama kiri kanannya dengan senyum yang termanis. Anak-anak Tuhan selalu terlihat dengan wajah sukacita, amin. Itu yang membedakan kita. Orang yang punya Tuhan juga banyak masalah, kita juga banyak pergumulan, tapi yang membedakan orang percaya ada sukacita, amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, nah, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang dimana sangat penting untuk kehidupan kita masing-masing. Boleh Bapak Ibu lihat gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar yang ada di depan ini saudara boleh lihat itu angka berapa kira-kira? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Orang yang sebelah kiri katanya dia lihat itu angka 6, dan orang yang sebelah kanan katanya dia lihat itu angka 9. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang penting, yaitu sudut pandang. Amin. Sama-sama bilang sudut pandang. Saudara bayangkan kalau ada orang yang sebelah kiri dia ngotot sampai mereka berkelahi, itu angka 6. Yang kanan juga ngotot, itu angka 9. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang benar? Nah, kadangkala dalam hidup ini kita menilai segala sesuatu bisa saja dengan sudut pandang yang keliru, betul? Kita ngotot dengan pendirian kita, dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi ada di pikiran kita. Kita pandang seseorang itu salah, situasi ini salah, dia keliru, si A benar, si B yang salah. Maka hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu sudut pandang yang baru. Sama-sama bilang sudut pandang yang baru. Harus punya sudut pandang yang baru, amin. Sudut pandang yang baru ini penting. Karena apa? Tema kita tahun ini itu all things new, atau segala sesuatu yang baru. Orang yang percaya kepada Kristus, dia harus menjadi manusia baru. Ada amin? Maka kalau seseorang dikatakan
menjadi manusia yang baru, hatinya harus baru, katakan amin. Pikirannya harus baru, katakan amin. Perkataannya juga harus baru, katakan amin. Dan mindsetnya juga harus baru, amin. Maka pola yang lama, cara berpikir yang lama kita tinggalkan, kita mau mulai dengan yang baru, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sudut pandang yang baru. Sangat penting seorang anak Tuhan yang percaya kepada Kristus punya sudut pandang yang baru. Karena kenapa Bapak Ibu? Sudut pandang ini akan menentukan, betul? Menentukan bagaimana saudara akan bereaksi, bagaimana saudara akan merespon, bagaimana saudara akan bersikap kepada situasi, kepada keadaan, dan kepada seseorang. Bisa saja si A di mata seseorang, wah salah besar. Tergantung dari sisi mana dia melihat, betul? Si B bisa dilihat, wah sebenarnya tidak seperti itu. Tergantung sisi mana saudara melihat. Nah, hari ini kita akan belajar bukan apa yang menurut sudut pandang kita baik. Saya tekankan, bukan menurut apa kita baik, tetapi yang kita mau kerjakan apa yang baik menurut Tuhan. Amin. Sekali lagi, bukan pendapat kita yang benar, bukan pikiran kita yang paling benar, bukan apa yang menjadi pendirian kita yang paling benar, bukan. Tetapi sudut pandang yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara siap punya sudut pandang yang baru? Kita buka 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya rindu kita akan baca sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara yang sudah dapat ayat ini boleh bilang haleluya. Puji Tuhan, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. 2, 3. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Kata pelayan abdi Allah, bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17. Berdoalah, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara baca perikop di atas ayat ini, yaitu ditulis tindakan Elisa berperang melawan Aram. Saya rangkum dengan cepat cerita ini saudara, supaya kita bisa mengerti. Jadi cerita ini dikisahkan bagaimana Raja Aram hendak berperang melawan Israel. Saudara perhatikan dengan baik. Dan pada waktu itu Raja Aram ini selalu membuat strategi perang. Nah, yang menjadi masalah, strategi perang dari Raja Aram ini selalu bocor kepada bangsa Israel. Dan setiap kali mereka mau menyerang, mereka kalah karena strategi perangnya sudah bocor. Nah, apa yang menyebabkan strategi perang ini bocor? Ternyata ada nabi Allah, yaitu Elisa. Amin. Elisa yang diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dia mengetahui. Maka sebelum Aram menyerang, Israel sudah melakukan upaya defensif. Atau mereka tahu, mereka gagalkan semua rencana perang Aram, karena Israel sudah diberitahu melalui Nabi Elisa. Kemudian singkat cerita, maka Raja Aram, Bapak Ibu, dia menjadi sangat marah. Dia tanya, siapa yang membocorkan ini? Apakah ada mata-mata? Atau siapa yang membocorkan? Kenapa kita selalu kalah melawan Israel? Ternyata ada orang yang memberitahu, ya rajaku, ternyata orang yang memberitahu itu adalah Nabi Elisa. Nah, saudara perhatikan, di sini masalah besar dimulai. Saudara bayangkan, dari tadinya Raja Aram mau berperang melawan satu bangsa, akhirnya karena dia sakit hati, kalau saudara baca ayat aslinya, maka menyalalah murka dari Raja Aram, sehingga dia mau cari
selanjutnya, akhirnya Raja Aram memerintahkan, cari itu Nabi Elisa yang membocorkan selalu, menggagalkan selalu strategi kita. Tangkap dia dan kita akan habisi dia dan kita akan bunuh dia. Nah, saudara perhatikan, pada saat Raja Aram hendak menangkap dia, Elisa dalam situasi yang berbahaya. Saudara boleh bayangkan, raja yang besar bukan mau melawan satu bangsa, tapi dia berbalik melawan satu orang, yaitu Nabi Elisa dengan murka yang sangat menyala-nyala. Maka kita akan lihat ada sudut pandang yang menarik di sini. Saudara lihat, perhatikan ayat 14 dikatakan di sana. Ini perkataan Raja Aram. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Akhirnya diberitahukan bahwa Elisa ada di Dotan. Nama tempat dia tinggal adalah Dotan. Maka dikirimlah pasukan yang besar. Maka dikirimkanlah tentara yang besar beserta kuda dan kereta. Saudara, kalau Alkitab yang catat itu kuda dan kereta yang besar, berarti itu besar. Amin. Bukan Alok yang bercerita ini, saudara. Kalau Alok Sadiki dia bilang banyak. Banyak dia bilang Sadiki. Tapi kalau Firman bilang satu kuda tentara kereta yang besar, berarti itu besar. Amin. Saudara bayangkan satu kumpulan besar, pasukan yang sangat besar hendak melawan Elisa. Disinilah suatu masalah besar terjadi. Saudara perhatikan di sana. Dan saudara lihat pada situasi yang terdesak, pada situasi yang terhimpit, waktu mereka bangun pagi-pagi, saudara baca, akhirnya mereka lihat kota itu dikelilingi dengan tentara, dengan kuda, dengan kereta dari Raja Aram hanya untuk memburu satu orang. Saudara, dalam hukum perang itu sesuatu yang tidak adil. Maka kalau saudara berbicara tentang kemiliteran, harusnya diatur berapa banyak yang akan saudara lawan, berapa kekuatan militer yang akan dikirim. Karena sekarang kita dibatasi dengan hukum humaniter, ada hukum perang. Tidak bisa sembarangan membabi buta, karena sekarang diatur dengan asas kemanusiaan, tidak boleh. Maka harus seimbang, berperang dengan seimbang. Nah, maka di sana saudara, pada saat terjadi situasi yang berbahaya ini, pasukan besar melawan satu orang Elisa. Dalam sudut pandang manusia, saudara boleh lihat, kalau orang Nado bilang Elisa mau jadi ikan roa kok ini. Memang mau habis, memang mau habis. Sedangkan 10 orang jo kepung sama Elisa, pasti dia kalah. Apalagi pasukan, kuda, tentara, kereta yang besar hanya untuk menangkap Elisa seorang diri. Saudara bayangkan, dari sudut pandang manusia ini kemudian menjadi satu situasi peperangan yang tidak adil. Tapi sungguhkah benar Elisa akan dikalahkan? Mari kita lihat. Saudara perhatikan, ada dua sudut pandang yang akan kita pelajari di sini. Amin. Saudara perhatikan. Yang pertama, sudut pandang dari bujang Elisa. Amin. Saudara tangkap ini, kita akan lihat dua orang, dua sudut pandang, dua reaksi. Ya, kita perhatikan. Jadi yang pertama, sudut pandang dari bujangnya Elisa atau dari pembantunya Elisa. Dan yang kedua, sudut pandangnya Elisa. Nah, kita akan lihat, saudara. Oke. Kemudian kita lihat pertama-tama sudut pandang dan respon dari bujangnya, ya, bujangnya atau pembantunya Elisa. Saudara lihat di sana 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan keluar, tetapi pengepungan itu dari malam sudah terjadi. Dia keluar pagi-pagi, maka tampaklah suatu tentara, kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang harus kita perbuat? Saudara, ini respon dari bujangnya Elisa. Saudara perhatikan, secara manusia wajar, betul? Wajar ada rasa takut. Hanya 2 orang dikepung oleh pasukan yang besar. Saudara lihat di sana respon dari pelayannya Elisa. Dia melihat situasi yang sementara terhimpit. Kalau saya bayangkan, kalau dia hanya orang biasa, mungkin dia sudah gemetar dan lututnya seperti mau lepas, dikepung oleh tentara yang besar. Saudara lihat responnya pada saat melihat situasi yang tegang, situasi yang mencekam, situasi yang berbahaya itu. Saudara lihat
Responnya dia katakan, celaka Tuanku. Perhatikan, celaka. Yang menjadi respon atau sudut pandangnya bujangnya Elisa, yang pertama yang paling besar, dia merasa takut. Betul? Dia merasa takut, wajar saudara. Saya sering membayangkan begini. Jangankan Elisa didatangi pasukan tentara besar, orang saja sedangkan ada singkong, ada sweeping, tiba-tiba refleks mau belok. Entah kenapa takut saja begitu saudara. Para polisi saya, selamat siang Pak, semua tak kincing dia. Apalagi yang baru belajar, baru dikasih SIM-nya, takut. Ya itu melatar belakangi saya, kenapa saya kuliah hukum saudara. Saya tidak kenapa orang-orang ini takut. Kalau kita benar, kenapa kita takut? Karena kita tidak tahu ilmunya, maka kita takut. Betul? Waktu didatangi aparat, permisi kami mau geledah. Orang yang tidak tahu, ya Pak silakan masuk. Harus saya tanya, mana surat penggeledahan? Baru boleh masuk. Ya, kita harus dalam hal ini saya mau beritahu, waktu kita menghadapi satu situasi wajar, sedangkan sama polisi, sama polantas, saudara, polisi tidur bukan? Polisi saudara boleh takut, apalagi ini pasukan, kalau boleh dibilang ini pasti Kopassus, tentara yang khusus untuk berperang mendatangi dia. Maka respon atau sudut pandangnya bujangnya Elisa wajar secara manusia, takut, gentar, bimbang. Ini nyawa saudara, ini nyawa yang dipertaruhkan, mereka akan dibunuh pasti. Nyawa, takut, bimbang, tawar hati, langsung down, langsung wah. Kalau dia dalam anak-anak sekarang tiba-tiba dia langsung mode pesawat, dia berfreeze, dia pura-pura dia hilang ingatan, saya di mana ini? Karena dia takut saudara, bayangkan, takut, tawar hati, ciut, dan merasa kecil dan sangat ketakutan. Itu sudut pandangnya bujangnya Elisa. Setelah perhatikan, seringkali kita sebagai umat Tuhan, kita ada di posisi seperti bujangnya Elisa. Saudara boleh bilang, tidak usah bilang, boleh anggukan kepala yang pernah merasa takut. Wajar, semua orang takut. Yang ini bukan cuma bicara takut kecoa dan tikus saudara, bukan. Ini berbicara tentang ketakutan terhadap satu situasi, betul? Ketakutan terhadap satu ancaman, ketakutan terhadap satu bahaya, ketakutan terhadap satu situasi yang sukar dan sulit dan mengancam saudara. Maka kita seringkali sudut pandang kita seperti bujangnya Elisa. Saudara menghadapi bahaya dan tekanan itu dengan ketakutan, dengan ciut, dengan gentar, dengan saudara rasa tawar hati. Karena saudara lihat dengan mata jasmani saudara, wah kita dikelilingi dengan pasukan yang sangat besar. Tapi saya mau beritahu, hari ini ada kabar baik. Kita mau rubah sudut pandang kita. Amin. Kita lihat sudut pandang yang kedua saudara. Yang pakai tongkat ini diperkirakan saudara katakanlah itu Elisa. Dan yang baju hijau, jubah hijau itu adalah bujangnya. Maka pada saat bujangnya saudara lihat ada samar-samar itu yang warna coklat, itu adalah kumpulan pasukan-pasukan. Dia ketakutan dan dia melihat di sana terlalu banyak dan dia Tuhan. Dalam terjemahan lain saudara bayangkan dia bilang, aduh celaka, kita akan mati. Celaka, bahaya, kita akan mati. Dia sangat ketakutan. Saudara perhatikan apa yang dijawab oleh tuannya atau Nabi Elisa, menjawab sudut pandangnya bujangnya. Saudara lihat di sana. Oke, next. Saudara lihat. Kita lihat sudut pandang Elisa. Dengar. Kalau bujangnya memandang dengan mata jasmani, dengan matanya yang terlihat secara kasat mata, kita lihat, kita akan belajar dari sudut pandang Elisa. Elisa menggunakan mata iman. Katakan amin. Sudut pandang yang tepat bukan sudut pandang jasmani. Bukan apa yang sudah bisa lihat dengan mata, bukan. Tapi sudut pandang yang tepat menurut Tuhan. Gunakan mata iman saudara. Amin. Bilang kiri kanan, pakai mata iman. Pakai mata iman. Jangan takut. Amin. Dengan tatapan yang tajam. Pakai mata iman. Saudara lihat. Kita lihat responnya. Sudut pandang Elisa. Ini menarik. Jawabnya 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jangan takut. Katakan amin. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan amin. Jangan takut. Saudara boleh lihat bahaya dengan mata jasmani saudara. Boleh saudara tertekan. Boleh saudara diancam. Boleh saudara terjepit dan dalam penderitaan. Tapi pakai sudut pandang Elisa.
dia pandang dengan mata rohani. Jangan takut, yang menyertai saya dan saudara lebih banyak daripada musuh kita. Ada amin. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Saudara perhatikan dengan baik. Kalau saudara ada pulpen, saudara boleh catat. Elisa memiliki sudut pandang yang tepat. Saudara, ini penting. Waktu kita menghadapi masalah, apakah saudara mau punya sudut pandang seperti bujaknya Elisa? Takut, ciut. Wah, saya merasa kecil, habislah saya. Saya takut, saya tidak akan berhasil, saya pasti gagal. Ini adalah puncak kehancuran saya. Ada bahaya, saya diancam. Ada orang yang berniat jahat, ada orang yang mau menghancurkan saya. Merasa kecil, merasa tawar hati. Apakah saudara seperti itu? Melihat masalah. Saya mau bilang, kalau masih ada di antara kita punya sudut pandang seperti bujaknya Elisa, siang hari ini kita mau ganti sudut pandang kita. Saudara lihat, yang menyertai kita lebih banyak daripada orang yang melawan kita. Perhatikan, Elisa memandang dengan mata iman. Katakan amin. Saudara percaya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara percaya bahwa saat mata imanmu mampu memandang, di sanalah letak kemenanganmu. Amin. Saudara perhatikan, Elisa mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Haleluya. Itu yang menjadi titik kemenangan sebenarnya orang percaya. Kita sekian lama ikut Tuhan, sekian lama jadi orang percaya, sekian lama jadi orang Kristen. Apakah hari-hari ini hidupmu masih dihantui dengan ketakutan? Ada amin? Kalau orang dunia bilang wajar Ibu Gembala, takut itu respon manusiawi. Tapi saya mau bilang, waktu makin kita melekat dengan Tuhan, makin kita dalam dengan Tuhan, kita bukan lagi melihat dengan mata jasmani, tapi kita pandang dengan mata iman, dengan mata rohani. Elisa mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia, tapi Elisa melihat dengan mata imannya. Saudara perhatikan, Elisa memandang seperti Allah memandang. Amin. Saudara lihat, yang dilihat oleh bujaknya Elisa sekeliling. Nah, jadi kalau kota zaman itu, saudara, di perjanjian lama, kota itu biasanya ada tembok, ya. Tembok, dikelilingi tembok, maka dalam tembok itu ada kota di dalamnya. Jadi pagarnya tembok mengelilingi kota. Nah, yang dimaksudkan pahlawan atau pasukan dari Aram itu, mereka menyerang di sekeliling tembok, sudah dikepung. Tetapi saudara lihat, saya perlu beritahu, Dotan, tempat Elisa diserang ini adalah sebuah daratan yang dikelilingi oleh pegunungan. Nah, jadi Dotan itu saya boleh beratkan kalau saudara pernah ke lembah Badak. Nah, di situ lembah, lalu ada gunung yang mengelilingi. Nah, Dotan itu letak geografisnya seperti itu. Jadi dia rendah, kemudian dia dikelilingi dengan pegunungan. Saudara perhatikan, yang dilihat oleh mata jasmani dari bujaknya Elisa hanya sekeliling kota. Tetapi Elisa mampu memandang. Dia bilang, jangan takut, yang menyertai kita ada di sekeliling gunung ini. Amin. Yang menyertai kita lebih banyak dari yang engkau lihat. Jadi jangan takut. Saudara perhatikan, hari ini kita harus benar-benar dapat merubah sudut pandang kita. Ada yang menarik, bujaknya Elisa ini, saudara, harusnya dia hidup dengan Elisa. Betul? Kalau dikatakan bujang, di mana tuannya ada, di sana dia ada. Di mana Elisa pergi, harusnya dia pergi. Elisa dicatat sebelum kejadian ini sangat banyak sudah melakukan mujizat. Pasti bujangnya ikut. Betul enggak? Pasti bujangnya sudah lihat apa yang Tuhannya lakukan. Kalau dikatakan sekarang, ya dia seperti Om Marlon lah dengan Om Jos. Nah, Elisa ini Bapak Gembala. Di mana Bapak Gembala pergi, di situ mereka ikut mendampingi. Di mana Elisa pergi, di sana. Pasti dia sudah lihat perbuatan besar, pemakaian Tuhan yang dahsyat kepada Elisa. Dia bukan tidak melihat mujizat, dia sudah lihat, saudara. Kita sudah pernah melihat mujizat di hari-hari kemarin. Sudah pernah melihat pertolongan Tuhan di hari-hari yang kemarin. Tetapi yang jadi masalah, pada saat masalah itu datang, situasi yang besar itu datang, mata imannya bujaknya Elisa tertutup. Amin. Padahal dia sudah lihat perbuatan besar yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Nabi Elisa. Tapi karena situasi yang berat,
mata imannya tertutup dan dia tidak sanggup lagi melihat pertolongan Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini mari buka mata iman kita. Ganti sudut pandang kita, rubah sudut pandang kita. Jangan kita takut menghadapi tantangan. Jangan kita takut menghadapi bahaya. Jangan kita takut menghadapi ancaman dan tekanan dari siapapun dan dari situasi apapun. Pegang firman ini karena yang menyertai kita lebih besar. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-17, 2 Raja-Raja 6 ayat 17, saya bacakan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tadinya dia tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Elisa. Kemudian Elisa berdoa, Tuhan buka matanya supaya ia melihat. Saudara perhatikan frasa selanjutnya. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Perhatikan kalimat selanjutnya saudara, ini luar biasa. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Katakan amin. Waktu mata imannya dibuka, saudara, kita tidak sementara bicara buta jasmani ya, bukan. Waktu matanya dibuka, tadinya dia cuma lihat dengan ketakutan. Tapi saat matanya, Elisa berdoa, Tuhan, buka matanya supaya dia bisa lihat bahwa Allah yang kami sembah melindungi kami. Saat mata bujangnya dibuka, saudara perhatikan gambar ini. Di sekeliling gunung yang dikepung oleh orang Aram, di atas gunung itu saudara, tampaklah seluruh gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara perhatikan, penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Penyertaan Tuhan itu selalu ada buat saya dan saudara. Apa yang menjadi masalah? Kadang-kala engkau tidak melihat pertolongan Tuhan. Saudara terlalu melihat kepada masalah, kepada musuhnya, kepada lawannya. Saudara perhatikan, kita banyak kali hanya tertuju kepada lawan. Amin. Saudara sebutkan apapun yang jadi lawan saudara hari ini. Masalah, tantangan, pergumulan, siapapun yang sementara menjatuhkan saudara. Mata kita hanya tertuju kepada lawan, kepada orang-orang yang mau menjatuhkan, berniat jahat, mau menyerang kita, saudara. Tetapi apa yang menjadi sesuatu yang besar, kalau saudara perhatikan dengan mata iman, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan ada di sekeliling kita. Dan lebih besar dari musuh saya dan saudara. Ada amin. Jangan pernah takut saudara. Kalau kemarin mata kita seperti mata bujangnya Elisa, hari ini rubah sudut pandang kita. Karena sudut pandang menentukan saudara mau menang atau kalah. Kalau saudara pandang, saya kecil, saya tidak mampu, habislah kita. Saudara bayangkan, apa yang terjadi kepada Elisa kalau dia tidak mampu melihat dengan mata iman. Pasti mereka kalah, pasti mereka hancur. Tetapi karena mata imannya Elisa terlatih dengan tajam, dia mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh bujangnya. Elisa mampu melihat, Tuhan, bukalah matanya. Maka Tuhan buka matanya supaya dia melihat. Tampak seluruh gunung itu saudara penuh dengan kereta kuda berapi yang di sekeliling Elisa. Saudara, saya coba bedah kata menyertai. Yang menyertai kita lebih banyak. Apa arti dari menyertai? Menyertai berarti bersama dengan kita. Katakan amin. Dia yang menyertai kita, dia ada di samping kita. Katakan amin. Dia yang menyertai kita, dia ada di pihak kita. Selama saya dan saudara berjalan dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, dia ada beserta kita. Dia ada di samping kita dan dia ada di pihak kita. Dengar baik, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa lawan kita. Amin. Saudara tidak perlu takut dengan tekanan massa, tidak perlu takut dengan fitnahan orang, tidak perlu takut. Ibu gembala dia ancam saya, katanya dia akan buat begini dan begini, dia akan hancurkan, dia akan buat. Saudara, saya mau bilang, dengan iman, buka mata imanmu, bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh kita. Saudara, amin. Kita harus mampu memandang dengan mata iman. Jangan sampai sudut pandang yang salah membuat kita kalah. Amin. Saudara, sudut pandang yang salah bisa membuat engkau kalah. Saudara lihat orang itu besar, masalah itu besar, dan kita kecil dan kita putus asa. Buka mata imanmu hari ini saudara.
yang menyertai kita, yang di pihak kita, yang bersama dengan kita, itu lebih besar daripada semua yang melawan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, dengar dengan baik saudara. Pada saat sudut pandang bujangnya Elisa diganti, mata rohaninya dibuka, saudara lihat, di sana dia boleh melihat bahwa yang menyertai mereka jauh lebih besar. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara pelajari dengan baik firman Tuhan ini, kereta berapi yang pernah menjemput Elia, saudara ingat Nabi Elia? Yang diangkat hidup-hidup, hanya 2 orang yang diangkat hidup-hidup, Elia dan Henok, yang diangkat hidup-hidup. Elia diangkat, dijemput dengan kereta berapi. Saya boleh gambarkan seperti ini saudara. Nanti ada waktu kita akan belajar tentang angelologi atau tentang malaikat. Ada banyak malaikat dicatat. Saudara perhatikan, pada waktu Tuhan menciptakan malaikat, mereka adalah makhluk mulia, makhluk surga dan roh yang melayani. Dan malaikat adalah makhluk yang siap sedia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Maka ada malaikat pembawa pesan, ada malaikat yang pemuji dan penyembah, ada malaikat yang diciptakan khusus untuk menjadi bala tentara Allah. Saudara perhatikan, yang menyertai Elisa saat dia dikepung adalah malaikat bala tentara surga. Katakan amin. Saudara perhatikan, malaikat bala tentara surga bukan main-main perlindungannya. Saudara bisa kalikan dengan batalion, dengan berkalikan dengan semua aparat keamanan dunia. Saya mau bilang berani, karena ini dari Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Selama saudara benar mempertahankan kebenaran, saudara ada di pihak Tuhan, malaikat bala tentara surga menyertai engkau di setiap langkah. Buka mata imanmu, pandang dengan mata rohani. Jangan saudara lihat dengan ketakutan dan hati yang lemah jadi ciut. Lihat bahwa yang menyertai kita sepasukan bala tentara malaikat surga. Saudara yang diberkati Tuhan, sangat penting untuk kita membuka mata iman kita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan di sana, chariots of fire. Saudara bayangkan, itu berarti sebuah pasukan yang sangat banyak mengelilingi gunung itu, menjaga Elisa. Saya boleh bayangkan saudara, waktu saya baca ini saya merinding dan saya meneteskan air mata. Saudara bayangkan, sehelai rambutnya Elisa jatuh, bala tentara surga itu siap angkat pedang. Saya mau bilang, orang yang diurapi Tuhan tidak main-main, Tuhan jamin. Amin. Jangan saudara main-main dengan orang yang diurapi Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara intim dengan Tuhan, saudara melekat dengan Tuhan, saudara adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Hamba Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi saudara, selama saudara dekat, saudara melekat, saudara hidup dalam kebenaran, saya dan saudara adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka jangan main-main dengan orang yang diurapi oleh Tuhan. Sepasukan malaikat surga melindungi orang yang diurapi Tuhan. Sehelai di rambutmu tidak akan jatuh kalau bukan Tuhan yang kehendaki. Jangan takut. Amin. Selama saudara hidup benar, buka cara pandang. Jangan takut, jangan lihat lawannya, jangan lihat musuhnya. Lihat Allah yang besar menyertai saya dan saudara. Amin. Orang boleh bilang saudara sendiri, saudara lembek, saudara kalah, terbuang, tersisi. Jangan mematikan imanmu. Saudara harus lihat dengan mata iman yang menyertai kita lebih banyak daripada orang yang mau menghancurkan kita. Bala tentara surga berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara perhatikan, ada kejadian yang sama. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan ayat 8. Ini bagian yang terakhir saudara. 2 Tawarik 32. Ini dialami oleh Raja Hizkia. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan ayat 8. Pada saat Hizkia dikepung oleh Sanherib, dikatakan di sana, saudara perhatikan saya bacakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah terkejut terhadap Raja Asyur. Saudara perhatikan, serta seluruh laskar yang menyertainya. Garis bawahi saudara, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Katakan amin. Catat ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan bagi kita. Katakan amin. Sebab yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai dia. Catat saudara, saya ulangi. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Katakan amin. Tetapi yang menyertai saya dan saudara adalah tangan Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa turunkan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup.
dalam kebenaran. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, sepasukan malaikat sorga ada di segala jalanmu. Mazmur 91, pegang dengan kuat bahwa di setiap langkahmu malaikat Tuhan melindungi engkau. Saudara, jangan saudara pikir di setiap kemudahan hidup saudara itu kebetulan. Stop berpikir seperti itu dengan baik. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Amin. Saudara bayangkan dengan mata jasmani ada berapa banyak kali kemungkinan saudara bisa celaka. Saudara bisa diserang oleh orang jahat. Saudara bisa dipatahkan oleh musuh. Di setiap kali saudara melangkahkan kaki, maut hanya selangkah. Tapi dengar, dalam Tuhan engkau ada hari ini bukan perkara yang sepele, saudara. Engkau hidup hari ini, hidup karena pembelaan dan penyertaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan yang menyertai kita adalah Allah semesta alam. Malaikat sorga bersedia melindungi engkau. Samping, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dia jaga, dia lindungi engkau. Ganti sudut pandangmu hari ini. Jangan takut. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat saudara merubah sudut pandang saudara, memandang masalah, memandang situasi, memandang seseorang yang jahat kepada saudara, saudara lihat seperti apapun dia berusaha memfitnah, menjatuhkan saudara, malah tentara sorga sekeliling saudara siap melindungi engkau. Pada saat ada orang yang mengancungkan saudara pada bahaya, mereka angkat pedang buat saudara. Saudara bayangkan Mazmur 91 catat, saat saudara tidur, malaikat sorga itu berkemah. Saudara bayangkan penyertaan Tuhan. Saat saudara berdoa, saudara lupa. Saudara tidur, saudara lupa berdoa. Saat saudara melangkah, saudara lupa berdoa. Sepanjang hari Tuhan sudah sertai, saudara lupa mengucap syukur. Tapi dengar baik, penyertaan Tuhan tidak pernah beralih atas itu. Saudara patut bersyukur atas pertolongan Tuhan. Mulai hari ini saudara harus berdoa. Yang kami lihat maupun kami tidak lihat, kami percaya itu Tuhan yang melindungi. Karena tidak semua penyertaan Tuhan saudara bisa lihat dengan mata jasmani. Menurut ukuran manusia, Elisa pasti kalah. Tapi dalam sudut pandang Allah, Elisa menuai kemenangan demi kemenangan. Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan dengan baik saudara. Saya tutup dengan satu kalimat yang saya mau beritahu dengan penting saat ini. Sudut pandangmu menentukan kemenangan. Saudara mau pandang masalah, saudara mau pandang situasi, saudara mau pandang segala sesuatu, akan menentukan saudara menang atau kalah. Jangan ciut dengan Allah. Katakan kiri kanan, jangan ciut. Yang menyertai kita lebih besar. Sama-sama bilang, yang menyertai kita lebih besar. Sekali dengan Yesus, selamanya dengan Yesus. Sekali disertai, selamanya Tuhan sertai. Dengar, tidak pernah beralih perlindungan Tuhan. Asal saudara sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, orang yang diurapi Tuhan pasti memperoleh kemenangan. Hari ini kita merubah sudut pandang kita. Kita bukan pandang musuh, kita pandang Allah yang besar. Malaikat surga berkemah melindungi saudara. Tidak ada yang bisa runtuhkan saudara. Walau 1000 rebah, amin. Di kiri di kanan saudara. Walau 1000 rebah, 10.000 rebah boleh jatuh, tapi orang yang jalan dengan Tuhan, dia akan berjalan kemenangan demi kemenangan, perlindungan demi perlindungan, penyertaan demi penyertaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saudara percaya, tangan Tuhan tidak pernah beralih dalam hidup saudara. Kita ganti cara pandang kita. Seperti Allah memandang, kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, saudara. Renungkan firman ini. Apa yang menjadi ketakutanmu hari ini? Saudara tunduk kepala di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi bahaya yang sementara mengancam engkau? Situasi berat apa yang membuat engkau ciut dan takut hari ini? Tunduk kepala di hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan asa yang kudus, saudara boleh renungkan hari ini. Apa yang menjadi ketakutan terbesar? Apa yang membuat engkau lemah? Apa yang membuat engkau terlalu takut menjalani hari-hari hidup? Saudara pandang penyertaan Tuhan yang menyertai kita lebih besar. Dia ada di pihak kita, dia ada di sekeliling kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Saudara minta penyertaan Tuhan. Saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Buka mata imanmu hari ini. Jangan kita terintimidasi dengan musuh. Jangan kita terintimidasi dengan situasi. Jangan kita terintimidasi dengan keadaan. Kita harus mampu memandang dengan mata iman. God is always there. Tuhan selalu ada di sana, melindungi engkau di segala jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman Tuhan, dengan penuh kepercayaan ya Bapa, izinkan kami untuk sehidangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, roti yang sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami. Ini bukti cinta Tuhan yang besar bagi hidup kami. Dan cawan sebentar yang akan kami minum bukan lagi air anggur yang biasa, melainkan darah Kristus yang tercurah bagi kami. Ini bukti cintamu yang sungguh besar bagi hidup kami. Layakan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan hidup kami Tuhan, agar ketika kami sehidangan bersama makan tubuhmu dan minum darahmu Tuhan, ini bukan lagi menjadi peringatan yang biasa Tuhan, tapi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami.
dan tidak mendatangkan kutuk bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Amin. ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Puji Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran
Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita. Bahwa marilah kita terus memandang seperti cara pandang Tuhan, yang selalu menjaga kehidupanmu, yang selalu melindungi kehidupanmu, yang tidak akan pernah membiarkan engkau sampai tergeletak. Itulah Tuhan kita yang kita puji dan kita sembah. Angkat roti di tangan kananmu, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan anugerah, ada sukacita Tuhan anugerah, ada keberanian Tuhan anugerah. Haleluya. Cawan di tangan kananmu, dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan Yesus. Silakan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami selalu percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu kiranya Engkau meteraikan dalam hidup kami, semakin mendewasakan kami Tuhan, semakin mendewasakan kami ya Bapa, mengubah cara berpikir kami Tuhan. Biar terus Engkau anugerahkan keberanian dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya kami adalah orang-orang pemenang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan sebabnya Bapa yang baik meteraikan kebenaran firman, biar boleh jatuh di tanah yang terbaik dalam kehidupan kami, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Untuk ucapan syukur dari kebenaran firman yang sudah kami dengar, kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan kami Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, bahkan yang mengembalikan persepuluhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak akan pernah berkekurangan, tapi berkelimpahan terus di dalam Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami menabur, pasti kami akan menuai. Dengan penuh sukacita kami memberi buat pekerjaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari sekali lagi bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur. Mari bawa persembahanmu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka kepada Tuhan. Untuk korban syukur yang akan dibawakan ke depan, akan dimulai dari sisi sebelah kiri, lalu kemudian di bagian tengah, dan terakhir di bagian kanan. Untuk pagi hari ini ada pundi berwarna orange. Pundi warna orange adalah pundi diakonia untuk majelis daerah bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah purna tugas dan sakit. Mari kita bawa persembahan jalan serta Yesus. Haleluya. Setiap hari jalan serta Yesus.
Tuhan memberkati setiap taburan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. selamanya tetap Yesus. Sekali percaya, selamanya kami akan tetap percaya. Sekali Engkau sudah lakukan mujizat dalam hidup kami, selamanya kami tetap percaya bahwa mujizat-Mu akan tetap senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami begitu merasakan lawatan Tuhan. Kami begitu merasakan jiwa kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap pujian, penyembahan kami, bahkan setiap taburan-taburan yang sudah ditabur ya Tuhan, itu tidak lalu dengan sia-sia, melainkan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami semua. Gadah-Mu dan tongkat-Mu ya Tuhan, itulah yang menghibur kami, itulah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Itulah sebabnya Bapa yang baik, mempertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone ke dalam tangan-Mu.
maupun seluruh simpatisan yang ada Tuhan. Untuk kami lewati lagi di sepanjang minggu ini Tuhan, sebuah rahasia bagi kami Tuhan, tetapi yang kami percaya, Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Engkau selalu beserta dengan kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah berjanji akan menganugerahkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, mempertaruhkan kehidupan kami semua, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan kehidupan kami semua. Kami yang sekolah, kami yang bekerja Tuhan, bahkan kami yang berusaha. Diberkatilah kehidupan kami. Pada siang hari ada tiang awan menjaga kami, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi kehidupan kami. Setiap anak-anak kami dikaruniakan hikmat daripada Tuhan, dikaruniakan kepintaran daripada Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kiranya malaikat sepasukan dari sorga menjaga, melindungi setiap anak-anak kami Tuhan. Bahkan setiap kami yang bekerja ya Bapa, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, biar kami terus memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami makin hari makin mengerti kehendak Tuhan, dan kami menghidupi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami berkat Tuhan di tempat kerja kami Tuhan, di kantor kami, di toko kami, atau dimanapun kami berusaha Tuhan. Jadikan kami berkat Injil ya Bapa. Biar itu boleh menjadi mimbar kami, untuk kami bersaksi, menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Diberkatilah kehidupan seluruh jemaat Cornerstone Tuhan. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa jadi milik bagian kami semua. Setiap rencana-rencana ke depan Tuhan, mungkin ada jemaat Tuhan yang akan berpergian ke luar kota melalui darat, udara, dan laut. Engkau Allah Immanuel yang akan menjaga, melindungi, pergi dan kembali. Kami aman dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, jika ada jemaat yang sakit, yang mengalami tubuh yang lemah, kami tidak tahu tepatnya ya Bapa, tapi kami begitu percaya Engkau tabib yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Di dalam nama Yesus, jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh. Tuhan anugerahkan kekuatan, bahkan Tuhan anugerahkan kesembuhan yang sempurna dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah. Jika ada jemaat Tuhan yang dalam persoalan, yang dalam pergumulan, yang dalam masa-masa yang sulit, Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Firman-Mu sudah nyata dalam kehidupan kami. Kami akan terus memandang dengan cara Tuhan. Ini akan terus mendewasakan iman percaya umat-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya Bapa yang baik, Kau anugerahkan kekuatan, bahkan kemampuan bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang dalam persoalan, bahkan dalam pergumulan yang berat Tuhan. Biarlah mereka boleh menemukan Tuhan yang benar di tengah-tengah badai mereka ya Bapa, sehingga mereka tidak pernah melepaskan kepercayaan mereka kepadamu. Sebab kami imani tepat waktunya Tuhan, Tuhan akan nyatakan mujizat, Tuhan akan nyatakan segala sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami semua. Dengan iman kami menerima jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu yang besar. Terlebih khusus hari ini, hamba berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi negeri kami Tuhan, bagi bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, di kabupaten-kabupaten yang ada, provinsi-provinsi yang ada, bahkan sampai ke desa-desa yang ada, diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan berkat keamanan, kesejahteraan, ekonomi yang baik Tuhan. Kau anugerahkan bagi negeri yang kami cintai. Terlebih khusus Kau anugerahkan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang selalu berdoa buat negeri ini Tuhan. Kami rindu untuk melihat lawatan Tuhan Kau nyatakan bagi negeri yang
yang kami cintai ini Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran-jajaran yang ada, para menteri yang ada, MPR, DPR, Polri, TNI ya Bapak, suster, perawat, dokter ya Bapak, diberkati oleh Tuhan. Tuhan anugerahkan hikmat bagi kehidupan mereka Tuhan, biar mereka dapat memimpin seturut dengan kehendak mau-Mu saja ya Bapak. Kami melepaskan berkat buat Sulawesi Tengah, kami melepaskan berkat buat Kabupaten Morowali, kami melepaskan berkat bagi Tanah Bungku, kami melepaskan berkat bagi Desa Ipi, di mana gereja ini boleh berdiri Tuhan. Setiap tetangga-tetangga yang ada diberkati oleh Tuhan, kabupaten kami diberkati oleh Tuhan, kota kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga rindu melihat Tuhan, lawatan Tuhan Kau nyatakan bagi Tanah Morowali ini ya Bapak. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, jika ada kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang kuat, pemerintah-pemerintah di udara Tuhan, yang coba menghambat Injil untuk diberitakan, dari tempat ini kami berperang. Kami mau perangi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di Tanah Morowali ya Bapak. Itulah sebabnya Bapak yang baik, setiap kami para hamba-hamba-Mu, kami para anak-anak-Mu, perlengkapi terus hidup kami ya Tuhan, untuk kami berani menceritakan tentang Yesus bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Kami berdoa terlebih khusus bagi suku Bungkus, suku Tombelala Tuhan. Kami ikat mereka dalam roh ya Bapak. Kami mau menangkan mereka ya Bapak. Mereka milik-Mu, mereka berharga di mata-Mu, mereka punya hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Bapak yang baik, kiranya Kau anugerahkan keselamatan bagi suku Bungku dan suku Tombelala Tuhan. Orang-orang yang Kau utus Tuhan, para misionaris-misionaris yang ada Tuhan, kiranya Kau terus anugerahkan kekuatan, kemampuan dalam hidup mereka. Ada begitu banyak tantangan yang seringkali kami hadapi Tuhan, tapi kami hanya mau memandang Engkau saja ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan di Tanah Morowali yang kami cintai ini Tuhan. Segala dosa-dosa yang mengikat Tuhan, dosa perzinahan, dosa korupsi, dosa apapun itu bentuknya Tuhan, roh-roh orang jahat, roh-roh orang kuat Tuhan, dari tempat ini kami mau perangi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau anugerahkan semua yang terbaik bagi Tanah Morowali ini Tuhan. Juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin yang ada di Tanah Morowali ini Tuhan. Kiranya Kau terus anugerahkan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka semua ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus terlebih khusus hari ini buat pemilihan kepala daerah akan berlangsung di tahun ini Tuhan. Kami percaya Kau sudah memilih pemimpin yang terbaik bagi kami Tuhan. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu ya Bapak. Siapapun yang akan terpilih Tuhan, biarlah mereka tetap mengizinkan kami untuk datang terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemilihan kepala daerah ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami pertaruhkan semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu cukup bagi hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, sebab apa yang Tuhan buat itu baik adanya bagi hidup kami. Kami akan kembali dari tempat ini Tuhan. Kami akan terpisah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami boleh tiba di tempat kami dengan segala selamat tanpa kurang satu apapun. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Kumpulkan kami kembali Tuhan dalam ibadah raya kedua dengan lebih dahsyat, luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, bawalah berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupanmu. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan terus menyertai kehidupanmu dan dikaruniakan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.
membacakan Kornos